Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Injil hari ini menarik untuk kita renungkan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 hal berikut. Yang pertama, Yesus mulia bersama Musa dan Elia. Mengapa yang tampak dalam kemuliaan bersama Yesus itu adalah Musa dan Elia? Musa dan Elia adalah 2 tokoh besar yang hidupnya penuh perjuangan dan derita. Musa hidup susah di Mesir, dikejar-kejar karena membela kebenaran. Kemudian ia lari ke padang belantara dan bekerja sebagai gembala. Tetapi Tuhan memintanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu mereka sampai di padang gurun, Musa dicela habis-habisan. Saat lapar mereka menuduh Musa sebagai pembunuh. Namun Musa tetap setia mengantarkan umat Israel ke tanah terjanji. Meskipun Musa mati sebelum mencapai tanah Kanaan. Sama seperti Musa, Elia sendirian berperang melawan 450 Nabi Baal. Begitu berhasil membinasakan nabi-nabi Baal, ia justru lari pontang-panting karena dikejar Isabel, istri Raja Ahab. Ia sembunyi dalam sepi, sendiri dan lapar. Namun ia setia dalam derita sampai tangan Tuhan menolongnya kembali. Ia kemudian naik ke surga dengan kereta berapi. Musa dan Elia setia dalam derita sebagai utusan Tuhan. Sekarang mereka tampak bersama Yesus yang akan menderita dan mati di Gunung Golgota. Disinilah arti penting derita dalam konteks sebagai murid-murid Yesus. Nasib Musa, Elia, dan juga Yesus adalah nasib kita juga. Inilah jalan salib, jalan pembebasan para pengikut Yesus yang mau mengatakan hanya melalui derita salib setan dapat dikalahkan dan kita dapat mencapai kemuliaan. Tidak ada jalan lain lagi selain jalan salib untuk mencapai kemuliaan itu. Yang kedua, kuat dalam derita. Pertanyaan penting yang mesti kita ajukan adalah bagaimana Musa dan Elia bisa mengatasi derita. Musa dan Elia bisa bertahan di saat yang amat kritis karena mereka mau mendengarkan suara Allah. Di atas gunung, Musa tangannya meraih-raih 10 perintah Allah. Di atas gunung pula, Elia mendengarkan suara Allah dalam angin sepoi-sepoi basah. Begitu bertemu dengan suara Tuhan, mereka menjadi kuat kembali untuk berjuang. Sama seperti Yesus. Sebelum berangkat ke Yerusalem, ia pergi ke gunung untuk berdoa. Lantas dia kuat dan taat sampai mati karena mendengarkan suara Bapa. Setelah melihat Musa dan Elia mulia bersama Yesus di atas gunung, kita lihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes diselimuti oleh awan yang amat menakutkan. Tetapi dari awan itu dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara ini menegaskan kepada kita bahwa derita yang akan dialami oleh para murid Yesus akan bisa ditanggung saat manusia, saat kita semua berani mendengarkan suara Tuhan. Salah satu unsur penting puasa dan pantang yang kita alami di hari-hari ini adalah doa. Doa adalah mengenal Allah secara lebih dekat, akrab, dan mesra. Dalam kedekatan kedua pribadi itu akan terjadi saling mendengarkan.
Doa berarti di sini mendengarkan suara Allah. Dalam konteks mendengarkan inilah kita akan dikuatkan di dalam perjuangan hidup. Saat kita tidak mendapatkan suara dari Allah, saat suara Allah itu tidak terdengar dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan kuat dalam perjuangan di jalan salib menuju kemuliaan. Yang ketiga, menjadi takut. Memang benar, untuk bisa tetap beriman, untuk bisa tetap bertahan di jalan salib ini, selalu tidak mudah. Hal yang pertama-tama muncul adalah rasa takut. Kita takut hidup sulit, kita takut terancam, kita takut derita. Secara duniawi kita ingin lepas dari semuanya itu. Kita tidak ingin masuk dalam derita. Namun itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada para murid Yesus. Entah bagaimanapun, hanya jalan salib yang harus dilalui dan mendengarkan suara Tuhan sebagai kekuatannya. Tetapi ada satu titik penting yang mesti kita ingat. Dalam teks kitab suci yang lain pada pola yang sama, Yesus yang melihat para murid takut itu, tangannya menyentuh dan mengajak mereka berdiri. Dengan demikian berarti saat kita takut, sebenarnya tangan Tuhan saat itu pula sedang menyentuh kita, supaya kita berani untuk berdiri dan berjuang kembali. Pada minggu-minggu ini, gereja mengajak kita berpuasa dan berpantang. Itu sama artinya mengajar kita untuk berani memberikan yang paling berharga demi Tuhan dan demi sesama. Yesus dimuliakan di kayu salib, demikian juga hidup kita sungguh akan menjadi mulia bila menang menghadapi salib hidup kita. Tidak lari seperti para murid yang lari dari salib, tetapi sungguh-sungguh mau menjalani hidup dalam salib seperti Yesus, yang terus-menerus yakin bahwa tangan Bapa selalu mengantarkannya. Di dalam kekuatan tangan Tuhan yang menyentuh kita, maka di masa Prapaskah ini kita berusaha mengalahkan kekuatan kejahatan yang sungguh-sungguh ingin membuat kita terpuruk dalam kehidupan. Oleh karena itu mari kita rasakan sentuhan tangan Tuhan yang menguatkan kita. Dan semoga Allah tetap menjadi kekuatan kita apapun derita yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita.